Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Bertepatan dengan hari Jumat, kita kembali di kajian pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa masuk menceritakan hadis pada hari Jumat, maka seolah-olah seperti ia memerdekakan 70 sahaya dan bersedekah dengan 1000 dinar dan haji 40 kali, dan adalah ia dalam keridhaan Allah dan ampunannya. Untuk hari ini kita nggak membuang kesempatan untuk mendapatkan segala kebaikan dari isi hadis tadi. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Hadis hari ini berkisah tentang persaudaraan dan persahabatan lillahi ta'ala. Ketahuilah olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat itu, bahwasanya berkasih-kasihan dalam berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala itu, yaitu daripada yang terlebih afdal ibadat yang membawa hampir kepada Allah Ta'ala, dan yaitu faedah yang jadi daripada orang yang baik perangai, dan keduanya itu yaitu sifat kepujian seperti memuji Allah Ta'ala akan Nabi-Nya alaihi salam. Kita masuk ke hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi itu adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahi ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terlebih banyak masuk ke dalam surga itu yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang baik perangainya. Dan mengenai perangai, Nabi Muhammad SAW bersabda juga, hai Abu Hurairah, lazimkan olehmu dengan baik perangai. Maka sembah Abu Hurairah, apa baik perangai itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, engkau perhubungkan akan orang yang memutuskan akan dikau, dan engkau maafkan daripada seseorang yang menzalim akan dikau, dan engkau beri akan orang yang menegahkan akan dikau. Dan Nabi SAW bersabda juga, yang terlebih hampir kamu daripada aku, tempat kedudukan kamu yang terlebih baik perangai kamu, yang lemah lembut kelakuan mereka itu yang menjinakkan akan orang dan dijinaki oleh orang. Dan sabdanya lagi, mukmin yang kamal itu yaitu menjinakkan akan orang dan dijinakkan akan orang, dan tiada kebajikan di dalam seorang yang tiada menjinakkan dan tiada dijinakkan. Dijinakkan dan menjinakkan di sini dalam artian dalam akhlak terpuji. Dan lagi hadis Nabi SAW, barang siapa bersaudara ia akan sebagai saudara di dalam agama Allah Ta'ala, niscaya mengangkatkan Allah Ta'ala kan dia akan berapa derajat di dalam surga, yang tiada mendapat akan dia dengan sesuatu daripada amalnya. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi, tiada berkasih-kasihan dua orang di dalam agama karena Allah Ta'ala, melainkan adalah yang terlebih kasih daripada keduanya itu kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang terlebih kasih kepada sahabatnya itu.
Berikut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, mana orang yang berkasih-kasihan karena aku. Bermula, pada hari ini aku naungi akan mereka itu di dalam naungku, pada hari yang tiada ada naungan melainkan naunganku. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 orang yang akan dinaungi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala di dalam naungan pada hari kiamat yang tiada ada naungan melainkan naungannya. Yang pertama, raja yang adil. Yang kedua, orang yang muda padahal jadi ia di dalam berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. 3, seorang laki-laki yang ada hatinya bergantung pada masjid, apabila keluar ia daripadanya hingga kembali ia padanya masjid. 4, 2 orang laki-laki yang berkasih-kasihan ia keduanya di dalam berbuat kebajikan karena Allah Ta'ala, padahal berhimpun keduanya itu atas demikian itu, dan bercerai orang yang bercerai keduanya itu atas demikian itu. Yang kelima, seorang laki-laki yang menyebut zikir Allah Ta'ala dalam bersunyi sampai menangis. Yang keenam, laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsawan dan keelokan kepada berbuat akan dia kejahatan, maka berkata ia, bahwasanya aku takut akan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, laki-laki yang memberi sedekah dengan beberapa sedekah, maka menyembunyikan ia akan dia hingga tiada mengetahui tangannya yang kiri dengan barang yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan itu. Dan kita lanjut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, bahwasanya seorang laki-laki pergi ziarah ia akan saudara baginya di dalam berkasih-kasihan karena Allah, maka menyuruh Allah Ta'ala baginya akan malaikat mendapati akan ia pada jalan itu, maka berkata malaikat itu, kemana engkau berkehendak pergi? Maka katanya, aku berkehendak ziarah akan saudaraku si fulan. Maka berkata malaikat itu, apakah bagimu hajat padanya? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, adakah karena kerabat antaramu dan antaranya? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, adakah karena nikmat baginya padamu? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, maka dengan sebab apa engkau pergi padanya? Maka katanya, adalah aku kasih akan dia karena Allah Ta'ala. Maka berkata malaikat itu, maka bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan daku kepadamu, mengkabarkan akan dikau dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan dikau karena kasih engkau akan dia, dan telah mewajibkan ia bagimu akan masuk ke dalam surga. Inilah beberapa hadis yang saya kutip dari satu kitab. Semoga bisa memberi keberkahan dan pedoman untuk kita untuk terus beristiqamah dalam berakhlak terpuji sesuai dengan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bacakan tadi. Dan insya Allah Jumat depan kita akan sambung kembali masih dengan tema persahabatan dan persaudaraan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan sekeliling kita. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli